Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Octavia, mahasiswa aktif Institut Setiami Kampus Awakasi dengan NPM CA19 1110874. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kepemimpinan tentang rekapitulasi tugas-tugas pemimpin yang terdapat dalam chapter 11. Pemimpin adalah agen perubahan, yaitu seseorang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya. Kepemimpinan terjadi ketika suatu anggota kelompok mengubah motivasi atau kompensasi orang lain dalam kelompoknya tersebut. Pemimpin juga harus mengenal dengan baik sifat-sifat pribadi para pengikutnya dan mampu menggerakkan semua potensi dan tenaga anak buahnya seoptimal mungkin dalam setiap gerakan usahanya demi kesuksesan organisasi, dan juga bisa mengembangkan dan memajukan penganutnya menuju pada progres dan kesejahteraan. Dengan begitu, anak buah akan menjadi patuh dan secara sukarela serta sadar bersedia bekerja keras menggapai sarana-sarana yang sudah ditentukan. Bila perlu, persediaan pengorbankan harta benda, raga, dan nyawa sekalipun demi mencapai kesuksesan bersama. Rekapitulasi dari tugas-tugas pemimpin yang bisa dibedakan dari tugas anggota biasa ialah: pertama, efisiensi kepemimpinan. Dalam perurutan waktu yang relatif menjadi semakin pendek, kualitas pekerjaan dan tugas pemimpin mengandung banyak sekali dimensi inovasi atau perubahan-perubahan baru dan perubahan-perubahan serba cepat yang menjadi semakin dipercepat pada zaman modern ini. Pemimpin harus mampu menyusun kebijakan yang bijaksana dan mampu mengadakan seleksi secara cermat, tepat dari banyak alternatif. Jadi, pemimpin harus memiliki kemampuan penentuan keputusan yang tepat. Kedua, kemampuan kepemimpinan. Jika tugas anggota biasa berkualitas statis lebih banyak pasif dan patuh mengikuti, maka tugas pemimpin bersifat dinamis, kreatif, inovatif, unik, lentur, luwes, atau fleksibel, dan tidak banyak dibatasi oleh standar serta norma-norma ketat. Sebab, pemimpin itu setiap saat akan dikoordinasikan dengan peristiwa-peristiwa baru yang belum dikenal sebelumnya dan tidak pasti. Dia juga harus menghadapi masalah-masalah pelik di luar perencanaan umum. Pemimpin harus bisa menerjemahkan atau menjabarkan ide-ide, konsep, dan aturan organisasi dalam bahasa aksi, yaitu dalam bentuk perintah, komando, dan instruksi yang jelas, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh segenap anggota kelompoknya. Ketiga, kewibawaan kepemimpinan. Pada struktur piramida, pemimpin tertinggi mempunyai kewibawaan tertinggi, kekuasaan paling besar, dan pertanggungjawaban paling berat, sekaligus memikul resiko paling besar. Di tangannya lah terletak nasib hidup dan kesejahteraan seluruh pengikutnya. Namun sebaliknya, oleh tangan pemimpin pula bisa disebarkan kesengsaraan dan penderitaan apabila kekuasaannya dilaksanakan dengan sewena-wena, sehingga dia patut dijuluki dengan Noir Bed, atau si bintang hitam yang buas kejam. Dan yang keempat, kekuasaan kepemimpinan. Pemimpin harus sanggup berpikir kreatif, orisinal, otentik, dan futuristik, atau bisa melihat jauh ke depan. Dia akan banyak menyandarkan aktivitasnya pada daya imajinasi sendiri, sehingga
dia bisa kreatif. Di samping memiliki kekuasaan dan kewibawaan, pemimpin harus mampu membangunkan sikap kooperatif dan partisipatif pada setiap pengikutnya, agar mereka bersedia memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada organisasi. Dengan demikian, sikap kooperatif para anggota itu merupakan faktor dependensi atau ketergantungan kepemimpinan kepada anak buah atau pengikut-pengikutnya, sekaligus juga menjadi tekanan psikologis bagi pemimpin. Oleh kekuasaan dan kewibawaannya, pemimpin juga berfungsi sebagai juri atau wasit dan hakim bagi segala konvensi dan permainan organisasi. Karena itu, dia memiliki tanggung jawab moral atau etis yang lebih besar daripada anggota biasa, agar dia mampu menjamin proses humanisasi dan keadilan dalam organisasi. Seni kepemimpinan juga mencangkup keseimbangan antara pelaksanaan tugas-tugas rutin dengan kegiatan-kegiatan inovatif dan kreatif dalam mewujudkan penerapan sistem kerja baru, perbaikan, dan revisi. Tugas pemimpin yang paling sulit ialah pengambilan keputusan yang memungkinkan berlangsungnya semua kerangka kerja secara efektif dan efisien, sekaligus juga menyambungkan 4 fungsi manajerialnya, yaitu merencanakan, mengorganisasi, menuntun, dan menilai atau memberi evaluasi. Dalam kemahiran pengambilan keputusan, tercangkup keterampilan mengadakan seleksi dan mengambil keputusan yang tepat dari sekian banyak alternatif. Tugas kepemimpinan merupakan tugas yang berat, karena dibebani tanggung jawab etis atau moral untuk memutuskan suatu seleksi dan keputusan di tengah-tengah macam-macam peristiwa yang tidak pasti, belum dikenal, dan muncul secara mendadak atau secara tidak terduga-duga. Sehubungan dengan semua itu, unsur pertentangan dan oposisi menjadi persyaratan yang tidak dapat ditiadakan dalam masyarakat modern. Melalui konflik-konflik interorganisasi dan antarorganisasi yang harus dapat diselesaikan lewat manajemen konflik oleh pemimpin. Seorang pemimpin, karena status dan tugasnya mengepalai suatu unit, pasti mempunyai kekuasaan. Kekuasaan seorang pemimpin ini sumbernya bisa datang dari kemampuannya untuk memengaruhi orang-orang lain, sifat dan sikapnya yang unggul sehingga mempunyai kewibawaan terhadap penganut-penganutnya, memiliki informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang lebih luas, pandai bergaul dan berkomunikasi, memiliki kemahiran berhubungan antar sesama dengan baik. Jelaslah kini bahwa seorang pemimpin dengan kepemimpinannya itu mempunyai pengaruh, pengubah, dan pengarah tingkah laku bawahan atau orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian dari saya mengenai materi kepemimpinan tentang rekapitulasi tugas-tugas pemimpin, dan terima kasih.